Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Bapak Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin dan Ibu Nyai Hajah Mimah Falasifa selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibin Putri, dan yang terhormat kepada Bapak Kiai Haji Hanifuddin Mahdum dan Ibu Nyai Hajah Khairatul Dolati selaku pencetus pasti aksi literasi. Yang saya hormati Bapak Ustadz Ahmad Nidami selaku Mudir Madrasah Dunia Pondok Pesantren Al-Muhibin Putri. Juga yang saya hormati orang tua saya yang sedang ada di rumah dan teman-teman kelas 6 yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Puisi Yarayati. Saya di sini akan menjelaskan tentang halal haram terkait makanan. Saya di sini akan menjelaskan tentang makna global. Pada ayat surat Al-Maidah ayat 1 sampai 4 juz 5. Pada ayat pertama di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang daging-daging yang dihalalkan bagi orang-orang mukmin dan daging-daging yang diharamkan untuk dikonsumsi bagi orang-orang mukmin. Yang dihalalkan diantaranya daging sapi, daging kambing, dan daging unta. Sedangkan daging yang haram dikonsumsi bagi orang-orang mukmin adalah daging babi dan darah yang dibekukan atau dalam nama Jawanya disebut dengan didih. Keterangan ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah melarang bahwasanya ada larangan dari syariat orang-orang yang sedang ihram di Baitullah itu diharamkan untuk berburu, dan di orang-orang mukmin dilarang perang pada bulan yang diharamkan. Itu yang dijelaskan pada ayat kedua. Kemudian orang-orang yang sedang ihram, jika ia telah bertahalul, maka halal bagi mereka untuk memakan hewan-hewan buruan seperti sapi, kambing, dan unta. Kemudian pada ayat ketiga menjelaskan tentang daging-daging yang diharamkan. Itu Allah Subhanahu wa taala telah merincinya. Yakni ada sebanyak 11 macam rincian makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu jenis diantaranya itu hewan yang digunakan untuk menjadi target undi nasib, itu yang diharamkan. Hewan yang diterkam, hewan yang ditanduk, hewan yang dicekik, hewan yang dipukul, hewan yang disembelih bukan menyebut nama Allah, dan hewan yang disembelih untuk sesembahan berhala. Itu hewan-hewan tersebut yang sudah saya sebutkan, itu hewan-hewan yang diharamkan bagi orang mukmin. Kemudian ayat yang keempat ini menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala itu telah menghalalkan segala sesuatu yang baik dan mengharamkan segala sesuatu yang buruk bagi umatnya. Oleh karena itu, jika seseorang dalam kondisi terpaksa atau darurat, maka sesuatu yang buruk tersebut bisa menjadi halal bagi mereka. Kemudian saya akan menjelaskan lanjut tentang kandungan hukum pada ayat ini. Yang pertama, kandungan hukum tentang apa yang dimaksud akad dalam ayat ini. Jika menurut Imam Al-Hasan, akad dalam ayat ini disebut dengan perjanjian muamalah. Kalau menurut sebagian ulama lain, perjanjian di sini adalah perjanjian syariat, yang diantaranya ialah puasa, sholat, haji, iktikaf, dan nazar, dan sebagainya. Itu perjanjian-perjanjian syariat. Macam-macam perjanjian syariat. Pendapat tersebut itu
Poin yang kedua, apa saja binatang ternak yang diharamkan seperti yang diisyaratkan dalam ayat ini. Jadi hewan-hewan yang diharamkan antara lain itu hewan buruan, meskipun dia halal dimakan bagi orang mukmin, akan tetapi jika pada saat penyembelihannya tidak menyebut asma Allah, maka haram bagi orang mukmin. Kemudian hewan yang disembelih untuk sesembahan berhala, babi, hewan yang mati tercekik dan darah, juga hewan-hewan yang sudah saya sebutkan pada ayat kedua tadi. Kemudian jika ada seumpama ada ayam yang dia itu matinya tertabrak, kemudian dia masih belum mati, masih ada tanda-tanda hidup atau masih sekarat. Kemudian jika menurut Imam Syafi'i dan Hanafi, maka hewan tersebut jika masih dalam keadaan sekarat langsung disembelih dan dimakan dengan syariat, maka hewan tersebut halal untuk dimakan. Akan tapi kalau Imam Maliki itu berpendapat jika dugaan pada hewan tersebut itu lebih kuat dengan kematiannya, maka hewan tersebut sudah haram dimakan meskipun hewan tersebut juga disembelih. Kemudian di sini membahas tentang istisna mutasil atau hewan yang belum mati, kemudian beberapa hari kemudian belum mati selama beberapa hari, kemudian baru disembelih, maka hewan tersebut tetap halal. Jadi sekaratnya sudah beberapa hari baru disembelih, itu tetap halal. Yang penting disembelihnya dengan cara syariat, sesuai syariat. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara penyembelihan menurut syarat? Jika menurut Imam Malik tidak sah penyembelihan kecuali disembelihnya dengan memotong leher dan dua urat dua nadinya tersebut sudah putus, maka halal. Jika tidak terpotong, maka tidak halal. Jika menurut Imam Syafi'i cukup untuk memotong kerongkongannya saja, bukan sekaligus dengan dua uratnya, karena dua urat tersebut adalah saluran makan dan minum. Yang ketiga, menurut pendapat Imam Hanifah. Jadi menurut pendapat Imam Hanifah, ini yang dipotong itu kerongkongan juga satu urat. Kan ada dua urat, salah satunya saja yang dipotong. Yang keempat, di sini membahas tentang alat-alat yang digunakan untuk sembelihan itu apa saja. Yang penting alat yang bisa mengalirkan darah dan bisa memotong urat, kecuali kuku dan tulang. Jadi kuku dan tulang tidak boleh digunakan untuk menyembelih. Lanjut pembahasan yang terakhir, yang keempat, hukum binatang buruan. Menurut Quran surat Al-Maidah ayat 4 juz 5, di sini ada syarat-syaratnya, ada 5 syarat. Yang satu, hewan tersebut atau hewan yang dibuat untuk memburu tersebut itu harus terlatih. Biasanya dibuat buruan, yang dibuat untuk memburu itu anjing. Jadi anjingnya itu harus terlatih. Jika anjing tersebut dipanggil, maka dia akan mendatangi majikannya. Jika ia diusir, maka ia akan menjauh pada majikannya. Berdasarkan lafaz pada ayat ta'allamuna. Kemudian yang kedua, anjing tersebut tidak memakan sedikit pun. Jadi fakulu mimma amsakna alaikum. Anjing tersebut tidak boleh memakan hewan buruan sedikit pun. Syarat yang ketiga, ketika yang melepaskan anjing buruan itu tersebut harus dengan mengucapkan basmalah berdasarkan wadhkurusmallahi alaihi. Jadi harus mengucapkan basmalah sambil melepas anjing buruan tersebut.
Yang keempat, syarat yang keempat, yang melepaskan juga yang mempunyai anjing pemburu tersebut itu orangnya harus muslim. Jadi yang memburu itu harus orang muslim. Yang kelima, ini ada tambahan syarat. Yang kelima, anjing yang dibuat memburu itu harus warna hitam. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kurang dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.